Inilah video amatir saat seorang pemuda mengancam sejumlah anggota polisi dengan senjata tajam. Pemuda ini tiba-tiba masuk halaman Polres Lumajang sambil mengacungkan senjata ke sejumlah polisi dan berteriak dengan nada ancaman. Aksi pelaku dapat segera diamankan polisi dan beruntung tidak sampai ada korban jiwa. Kejadian bermula saat sejumlah polisi melaksanakan apel pagi. Pelaku diketahui masuk bersama warga yang akan mengurus dokumen kepolisian. Namun bukannya ke ruang pelayanan, pelaku malah berlari menuju sejumlah anggota polisi dan mengacungkan pisau. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku mengidap gangguan jiwa berat yang dibuktikan dengan surat riwayat kesehatan pelaku dari rumah sakit. Bahwa yang bersangkutan memang sejak kecil sudah mulai menimbulkan gejala depresi atau gangguan jiwa. Kami juga ada surat keterangan dari Puskesmas Kecamatan Kunir bahwa yang bersangkutan itu menderita skizofrenia, gangguan kejiwaan skala berat. Pasca peristiwa penyerangan, polisi memperketat akses masuk ke Polres Lumajang. Sementara pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud hingga malam ini masih diperiksa penyidik KPK. Video warga mengangkut peti jenazah menggunakan sepeda motor dan melintasi medan terjal viral di media sosial. Kalahkan Juventus di final, Inter Milan juara Piala Super Italia. Halo, selamat malam pemirsa. Gudang penyimpanan bantuan sosial di Kepatihan Kulon, Surakarta, Jawa Tengah terbakar. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang. Bersama saya, Fazilah Kairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Api dengan cepat membakar rumah yang dijadikan gudang bantuan sosial di Jalan Kemasan 3 Kepatihan Kulon Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung selama 45 menit. Ada bahan-bahan yang di bawah menghalangi untuk masuknya personil, kemudian ada peralatan-peralatan dari rumah yang semuanya terbakar. Rumah ini menjadi gudang bansos selama pandemi. Nantinya bansos akan disalurkan ke gereja-gereja di seluruh Solo Raya. Bahwa rumah ini difungsikan untuk logistik bantuan. Terus ini selama pandemi terutama ini digunakan untuk menampung bantuan-bantuan khususnya yang akan disalurkan di gereja-gereja di wilayah Solo Raya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Akibat kebakaran, Jalan Kemasan 3 di Kepatihan Kulon Solo yang berdekatan dengan lokasi kebakaran ditutup sementara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 4 penumpang minibus tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Probolinggo, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat kendaraan terseret sejauh 20 meter. Sebuah minibus hancur berantakan usai dihantam kereta api Logawa di perlintasan tanpa palang pintu di Probolinggo, Jawa Timur. 4 penumpang minibus tewas seketika di lokasi kejadian.
Kecelakaan maut minibus versus kereta api Logawa itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Bayeman, Tongas, Kabupaten Probolinggo. Peristiwa ini terjadi saat minibus dari arah barat hendak belok melintas jalur tanpa palang pintu menuju Dusun Jaringan. Saat itu kereta api Logawa jurusan Purwokerto Jember dari arah sama melintas. Kerasnya benturan membuat kendaraan terseret sejauh 20 meter dari titik awal. Itu kendaraan itu, mobil itu dari arah barat mau ke selatan, ke utara. Jadi jalurnya ngiri. Tapi merekanya tidak mengetahui kalau ada kereta api dari arah barat, itu kereta api Logawa, jurusan Purwokerto Jember. 4 orang. Tinggal di tempatnya. 4 orang dalam minibus tewas seketika. 2 penumpang di bagian belakang sempat terpental, sedangkan sopir dan penumpang di sebelahnya terjepit bodi kendaraan. Jasad seluruh korban telah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Tongas untuk dilakukan pemulasaran. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebuah mikrolet penuh penumpang terguling di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga mikrolet ugal-ugalan saat jalan licin pasca hujan sehingga terguling. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat detik-detik mikrolet yang mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis siang. Mikrolet itu melaju kencang dari arah Celilitan menuju Cawang hingga akhirnya terguling dan menabrak pembatas jalan. Mikrolet yang mengangkut 6 orang pelajar sekolah ini kemudian dievakuasi warga. Akibat kecelakaan ini, sejumlah pelajar terluka dan dilarikan ke klinik terdekat. Saya tolong buburarin, jalan itu banyak anak sekolah semua, banyak sekolah. Udah saya tolongin, anak-anak banyak tuh, banyak yang ya ibaratnya pada gimana gitu dalam mobil angkot balik. Udah saya tolongin sampai balikin lagi mobilnya. Mumpung ada supirnya, ya udah tahan aja dulu supirnya, anak sekolah pada keluar semua. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud masih diperiksa penyidik KPK. AGM diperiksa bersama 6 orang lainnya yang ditangkap di Jakarta. Penangkapan Ghafur terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Hingga kini ia dan 10 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung bersama Revika Sibarani yang berada di gedung KPK Jakarta. Revika, apakah status Bupati Penajam Pasir Utara ini telah jadi tersangka? Ya, Zila dan pemirsa, hingga saat ini saya melaporkan Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur periode 2018-2023 masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan setelah dioperasi tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jakarta pada Rabu sore kemarin bersama dengan 6 orang lainnya, diantaranya merupakan ASN di Pemkab PPU dan juga pihak swasta lainnya. Hingga saat ini artinya sudah dari malam kemarin hingga malam hari ini pemeriksaan masih berlangsung, dan juga untuk hari ini sendiri tadi pada pukul 1 siang ini ada 3 orang lainnya yang ditangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur, juga merupakan bagian dari ASN Pemkab dari PPU dan juga pihak swasta yang ikut diperiksa pada hari ini oleh tim KPK. Dan artinya ada 11 orang begitu, 1 orang lagi kami masih menunggu apakah tadi hadir begitu atau memang belum dapat hadir untuk 1 orang lainnya yang dari Kalimantan Timur untuk diperiksa oleh KPK. Artinya
ada 11 orang yang ditangkap tangan dan berdasarkan data yang kami peroleh dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan kalau press conference akan berlangsung pada malam hari ini, artinya pemeriksaan akan segera berakhir begitu dan dilanjutkan dengan keterangan pers dari pihak KPK terkait status dari orang-orang yang sudah ditangkap tangan oleh KPK dan juga duduk perkara dari kasus yang melibatkan Bupati dari PPU Abdul Ghafur Masud. Dan untuk kasusnya sendiri memang kami sampai saat ini belum bisa menjelaskan secara rinci dan belum ada keterangan pasti begitu dari pihak KPK, namun memang ini diduga terkait penerimaan suap dan gratifikasi. Namun kalau kita lihat memang untuk wilayah dari Penajam Pasir Utara ini masuk menjadi wilayah yang diprotek untuk pemindahan ibu kota negara. Artinya apakah nantinya ada hubungannya begitu dengan pemindahan ibu kota negara yang berada di Kecamatan Sepaku tepatnya. Ini ada hubungannya dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu kemarin kepada 11 orang ini. Tentunya kami nanti akan terus menunggu informasi selanjutnya dari KPK. Apakah barang buktinya berapa uang yang dikumpulkan dari KPK, ditangkap tangan oleh KPK sejumlah pecahan rupiah begitu, namun kami belum mengetahui secara jelas berapa jelasnya uang yang ditangkap tangan oleh KPK, kemudian juga masing-masing peranannya seperti apa. Nantinya kami akan menunggu informasi selanjutnya yang diinfokan akan dilaksanakan konferensi pers pada malam hari ini. Zila. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, penyidik KPK masih periksa Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud yang terjaring operasi tangkap tangan. AGM diperiksa bersama 6 orang lainnya yang ditangkap di Jakarta. Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk Ghafur bersama 6 orang yang merupakan ASN Pemkab Penajam Pasir Utara dan pihak swasta di Jakarta. Sementara 4 orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur. Penangkapan Ghafur terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Hingga kini ia dan 10 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Benar bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pasca OTT, KPK menyegel ruang kerja Bupati dan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Mulyadi. Selain ruang kerja, rumah dinas keduanya juga disegel. Sementara pengamanan di rumah dinas dan lingkungan Pemkab diperketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam kasus itu, Rahmat Effendi ditetapkan tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Komisi Anti Rasuah ini tengah memperkuat bukti dugaan suap yang diterima Wali Kota Bekasi dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Terbaru, KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan DPRD Bekasi dalam kasus ini. KPK menyatakan jika ditemukan alat bukti lain, bukan tidak mungkin pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Bang Pepen ini diduga menerima uang senilai lebih dari 5,7 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyelidikan, Rahmat Effendi ditahan sejak 6 Januari lalu.
Rahmat Effendi ditahan di rutan KPK hingga 25 Januari nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua vaksin booster bagi warga DKI Jakarta, antusiasme warga cukup tinggi. Seperti di Gor Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara, warga telah mengantri sejak pagi. Di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, puluhan lansia dan kelompok rentan menyerbu sentra vaksin di puskesmas. Sejak dibuka pukul 7 pagi, puluhan lansia dan kelompok rentan ramai mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antri menunggu giliran untuk bisa divaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca. Warga bisa mendapatkan vaksinasi booster dengan membawa KTP serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama dan kedua melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sebanyak 100 hingga 200 dosis vaksin booster disiapkan Puskesmas setiap hari yang diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Syaratnya kan saya daftar dulu Peduli Lindungi. Terus saya datang ke sini, antri dapat nomor kuota. Setelah itu antri untuk masuk dan daftar ya administrasi. Sudah tinggal tunggu screening kesehatan. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, puluhan lansia menyerbu sentra vaksin yang digelar di Gor Judo. Warga rela antre sejak pagi untuk mendapatkan vaksin booster COVID-19. Sejumlah lansia menerima vaksin mengaku sangat bersyukur dan senang karena bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga secara gratis. Saya sangat senang ya, bisa vaksin sampai dapat yang ketiga ya. Dari pemerintah dari 1, 2 sampai 3. Saya berterima kasih sama Bapak kita, Bapak Jokowi yang telah memberikan gratis bagi kita semua masyarakat Indonesia. Vaksin booster dosis ketiga diberikan pada setiap warga negara yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap dan berusia di atas 18 tahun. Saat ini prioritas vaksin booster diberikan untuk kalangan lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mama menggeruduk kantor camat Medan Marelan, meminta portal di depan jalan rumah mereka dibuka. Selengkapnya sesaat lagi.